Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui siaran live streaming di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita melakukan ibadah hari Minggu dan kita sudah masuk ke Minggu Advent yang pertama. Tadi kita tandai dengan penyalaan lilin yang pertama sebagai tanda kita sudah masuk dalam Minggu Advent yang pertama. Kita akan menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita menyimak khotbah jemaat pada hari ini yang melayani minggu ini tanggal 6 Desember 2020. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis yang seharusnya Bapak Nixon Sinambela digantikan oleh Bapak Andityo Prasojo. Kami informasikan kepada jemaat Bapak Nixon Sinambela dalam keadaan sakit, mohon kita doakan agar beliau memperoleh kesembuhan yang baik pada Tuhan. Kemudian organis dilayani oleh Ibu Delis, kolektif Ibu Nuria Gayati dan Ibu Sri Wahyudi. Penyambut kita tadi sudah disambut oleh tim Satgas Covid. Kemudian minggu depan tanggal 13 Desember yang melayani pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Darwin Sinaga, organis Ibu Desa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nuria Gayati dan Ibu Sri Wahyudi, menyambut tim Satgas Covid-19. Kami mengucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini juga minggu depan. Kemudian pelayanan penunjukan CD kita laksanakan minggu depan pada tanggal 13 Desember 2020 dan yang sudah mendaftar dan menyerahkan formulir pendaftaran saya akan baca satu persatu dan mohon koreksi bagi jemaat yang sudah mendaftar atas penulisan namanya agar nanti tertulis di dalam surat CD tertulis dengan baik dan benar. Yang pertama Christian Valentino Sitorus, kemudian yang kedua John Chris Johannes Purba, yang ketiga Reiko Farel Sinambela, yang keempat M. Sahrul Nurdiansa, yang kelima Stephen Wijaya, yang keenam Lovita Grace Naftali, yang ketujuh Annabella Gracie Carlita, yang delapan Derigo Konstantino, yang kesembilan Richard Manalu, yang ke-10 Putra Robean Manalu, yang ke-11 Boan Budi Manalu, yang ke-12 Francisco M. Bruto, yang ke-13 Randy A. Hutagaul, dan yang ke-14 yang tidak tertera di warta ini kita baru masuk pada hari Sabtu, Ria Glory Tambal. Dan kami informasikan bahwa hari ini adalah pendaftaran terakhir buat yang mengikuti penyembuhan CD dan mohon minggu depan agar kiranya kehadiran lebih awal. Nah, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan untuk persiapan kita di dalam pelaksanaan penyembuhan CD nanti. Dan kami mohon pada yang sudah didaftar CD dan orang tuanya agar bisa datang lebih awal, tempat duduk, dan juga nanti ada beberapa hal yang disampaikan agar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita masuk ke warta Natal. Yang pertama, Natal sekolah minggu akan dilangsungkan secara online tanggal 20 Desember 2020 jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu sekalian kami informasikan bagi anak kita nanti bisa menyimak Natal sekolah minggu secara online di rumah kita masing-masing. Nanti siarannya bisa disaksikan pada tanggal 20 Desember 2020 jam 8 pagi. Kemudian ibadah Natal pemuda dan remaja tanggal 20 Desember jam 4 sore. Kemudian Natal dewasa yang pertama tanggal 25 Desember jam 8 pagi dan yang kedua tanggal 25 Desember jam 4 sore. Mohon perhatian buat kita semuanya, bagi jemaat sekalian, ibadah ini kita sudah tentukan hari dan waktunya, dan yang paling penting yang perlu jemaat ketahui, kami gereja di sini ingin melayani kita semua agar bisa mengikuti Natal pada tahun ini. Tapi mohon maaf di tengah wabah pandemi COVID-19, ibadah Natal tahun ini kita tentukan waktunya. Yang pertama tadi untuk sekolah minggu tanggal 20 jam 8 pagi secara online di rumah kita masing-masing, belum bisa tatap muka. Nah, untuk pemuda remaja ini tanggal 20 jam 4 sore. Jadi mohon kerjasamanya bagi pemuda remaja, kalian diberikan waktu khusus pada tanggal 20 Desember. Di sanalah kita merayakan Natal.
kekhusukan perayaan atau ibadah Natal tersebut. Kenapa? Nanti pada tanggal 25 ibadah pertama dan yang kedua itu kita khususkan bagi jemaat yang sudah dewasa atau yang sudah berumah tangga atau bapak ibu yang tidak remaja dan pemuda lagi. Kenapa ini kita lakukan? Ini kita atur sedemikian rupa karena ibadah Natalnya kita lakukan secara tatap muka dan hanya di ruang gereja ini. Artinya dengan kapasitas terbatas. Hanya kita bisa pergunakan 50% dari kapasitas yang sesungguhnya. Untuk itulah kami mohon kerjasamanya. Dari sekarang sudah didata siapa-siapa saja yang ibadah pada tanggal 20, tanggal 25 ibadah 1 dan 2. Bisa dicek kepada pengurus, ya baik pengurus gereja, pengurus KTB, atau siapapun yang aktivis gereja yang dekat dengan kita, bisa kita tanyakan. Kita nanti hadirnya atau diundangnya pada ibadah pertama atau ibadah kedua untuk yang jemaat yang dewasa atau orang tua. Nah, untuk pemuda remaja, sekali lagi kami mohon pengertiannya. Minggu lalu juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Boleh mengantar ke gereja ini orang tua kita yang mungkin harus diantar, tapi mohon pengertiannya untuk tidak ikut masuk ke gereja ini untuk ibadah Natal. Ya. Dan juga nanti di dalam ibadah Natal tersebut ada sukacita yang dibagikan oleh gereja, yaitu berupa bingkisan. Nanti kita ada bingkisan yang diberikan pada waktu kita hadir di dalam ibadah Natal. Tidak besar dan tidak banyak nilainya, tetapi ini bagian dari gereja ingin hadir di tengah-tengah jemaat di tengah pandemi ini. Kita tahu kita banyak yang berdampak dari akibat COVID ini. Itulah gereja mencoba hadir memberikan sesuatu tanda mata ya di ibadah Natal tahun ini. Kiranya kita semua bisa menerima ini dengan senang hati, dan sekali lagi kita mohon juga kerjasamanya ketika nanti ini dibagikan agar bisa berlangsung tertib. Semua akan mendapat, yang sekolah minggu juga mendapat. Nanti akan diberikan pada waktu tanggal 20, bisa dititipkan kepada kakaknya yang pemuda remaja atau pada saat orang tuanya hadir pada tanggal 25. Kalaupun itu tidak terjadi, guru-guru sekolah minggu yang mengetahui alamat anak sekolah minggu akan menghantarkan apabila nanti pada tanggal 25 belum diambil bingkisan anak sekolah minggu. Nah, untuk pemuda remaja sama, untuk jemaat nanti dibagikan bingkisan yang sama. Tanggal 20 ibadah kedua akan dibagikan untuk pemuda remaja, dan tanggal 25 untuk jemaat secara keseluruhan. Jadi sekali lagi jemaat sekalian, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, mari kita sambut Natal tahun ini dengan sukacita walaupun di tengah keterbatasan. Nah, sekali lagi kami mohon agar kita semua bisa bekerja sama walaupun kita tidak merayakan ibadah Natal pada tahun ini secara bersama-sama. Kemudian berita persembahan untuk kas gereja, dana Natal dan ruang sekolah minggu sudah terdapat di warta ini. Kami tidak akan membacakannya, namun sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas ucapan syukur dana Natal terlebih untuk bangunan ruang sekolah minggu. Dan apabila ada kesalahan penulisan nama dan nominal rupiah yang dipersembahkan, mohon koreksi kepada kami. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari jemaat untuk ucapan syukur dana Natal dan juga untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Dan yang terakhir yang tidak terdapat di warta yaitu kartu anggota yang sudah jadi, nanti setelah ibadah bisa diambil kepada kami. Yang pertama Helmi Supianti Sinta dan Agus Manjunta. Nanti habis ibadah bisa diambil kepada kami. Dan yang terakhir kami juga tetap menghimbau agar jemaat sekalian mengikuti protokol kesehatan. Bila kita keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Jika Bapak Ibu sekalian, waktu jemaat yang kami sampaikan, kami ucapkan selamat berbuka.
Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke ibadah kita. Kita memasuki saat itu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Kita kuduskan kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari ujian KPTK nomor 322, baik pertama sampai dengan yang ketiga. KPTK nomor 322, baik pertama sampai dengan yang ketiga.
Itu adalah Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Kami menghadiri Tuhan yang keberadaan kami. Kami mengucapkan syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam masa-masa pandemi. Kami masih merasakan kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yang di dalam bekerja, dan juga anak kami di dalam pembelajarannya walaupun di rumah. Mengucap syukur atas kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami membawa saudara kami ya Tuhan, saudara kami yang berkelemahan tubuh, khusus untuk saudara kami Bapak Nixon Sinambela. Di dalam sakit penyakitnya Tuhan tetap melawan dan juga memberikan kesembuhan karena penanganan dokter dan juga obat-obatan yang boleh juga menujunya. Yang kami juga untuk membawa ibu kami Ibu Yeni dalam pemulihan, kasih dan berkat Tuhan boleh senantiasa bersama ibu kami. Dan juga kami membawa juga Opung Devi, di mana setiap minggunya boleh cuci darah, Tuhan juga boleh berkati. Demikian juga kami membawa untuk orang tua kami yang tidak bersama dengan kami, yang jauh dari tempat ini di kampung halaman. Kami yakin percaya Tuhan juga menyertai mereka di masa tuanya. Kasih dan karunia Tuhan juga tetap merawat mereka, sehingga orang tua kami juga boleh merasakan kasih yang daripada Tuhan. Kami bawa semua keluarga kami masing-masing, untuk anak kami di dalam pendidikannya, Tuhan juga boleh berkati. Dan juga kami bawa pengurus jemaat di tempat ini, Tuhan boleh berkati, terlebih untuk persiapan kami semua dalam menyongsong Natal ini. Segala rencana yang boleh kami rencanakan, Tuhan berkati. Jadi untuk Natal sekolah minggu, ibadah Natal sekolah minggu, ibadah Natal remaja dan pemuda, dan juga ibadah Natal dan ibadah tanggal 25, semua yang boleh kami rencanakan Tuhan berkati, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga membawa Tuhan untuk gereja bersama di tempat ini, berikan satu kesatuan, satu dengan yang lain boleh mengasihi, sehingga apa yang boleh diprogramkan di BCR boleh berjalan dengan baik. Terlebih untuk rencana pembangunan ruang sekolah minggu, Tuhan berkati. Semua yang boleh mengaturnya Tuhan berkati, sehingga nanti pada waktunya boleh berjalan dengan baik. Dan juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Situasi yang sekarang ini ya Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi. Dan juga rencana pilkada pada tanggal 9 nanti, Tuhan juga boleh berkati, berikan keamanan, dan juga Tuhan boleh berkati aparat keamanan yang boleh menjaganya, Bapak TNI dan juga Polri, Tuhan boleh berkati. Kami mengingat untuk misionaris gereja yang boleh melayani di pelosok-pelosok yang jauh dari keramaian, Tuhan juga boleh berkati, berikan mereka kesehatan dan juga tetap sukacita sehingga boleh melayani Tuhan segala penjuru dunia. Tuhan berkati untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga boleh berkati. Layakan kami semua untuk hadir menghadap Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari pujian KPTK nomor 307. Baik yang pertama sampai dengan yang ketiga. KPTK nomor 307, baik pertama sampai dengan yang ketiga. Amin.
1, pasal yang pertama, Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-25. Saya akan membacakan kita semua. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak cacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau meminum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya kau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena kau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin. Kita sambut dengan hormat. KPPK nomor 311, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Yesus
Kristus, kita ketemu lagi pada hari ini. Walaupun jumlah kita masih terbatas, tapi kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan yang berkenaan dengan Advent pertama. Ya, Advent sebenarnya itu adalah digunakan oleh gereja pertama. Waktu itu tujuannya untuk memperpanjang masa perayaan Natal. Itu sebenarnya tujuan utamanya waktu itu. Jadi Natal tidak hanya pada tanggal 25 Desember, tetapi dirayakan jauh sebelumnya. Biasanya 4 minggu sebelum Natal mereka sudah merayakan Natal pendahuluan yang disebut dengan Advent itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita kembali kepada kitab Injil Lukas pasal pertama. Saya tidak akan baca ulang, tapi nanti ada beberapa ayat yang saya akan ulangi. Nah, sebelum Tuhan Yesus hadir, Allah menjelma menjadi manusia, penginjil Lukas mengisahkan tentang kehadiran Yesus itu dimulai dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Maka kalau kita perhatikan, Lukas mulai menulis Injilnya dan juga kisah para rasul itu diawali dengan dia menulis kejadian-kejadian yang sangat penting yang terjadi di dalam sejarah dunia itu. Nah, kejadian yang sangat penting itu apa? Dia bagi dua. Kejadian yang penting itu pertama adalah tentang Injil. Maka disebutlah Injil Lukas. Itu yang dia pertama. Nah, isinya apa? Isinya adalah tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Itu dia tulis semua kisahnya di dalam kitab yang disebut dengan kitab Injil Lukas, karena memang penulisnya itu adalah Lukas. Menurut tradisi dia adalah seorang dokter, tapi bukan orang Yahudi. Dia adalah orang luar Yahudi. Kemudian bagian kedua yang dia tulis adalah sejarah juga yang sangat penting, itu tentang pekerjaan Roh Kudus yang membuat manusia bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, sehingga dalam dunia ini berdiri gereja sebagai alat untuk menyampaikan kabar sukacita mengenai Yesus Kristus. Nah, berita yang kedua ini dia tulis di dalam yang disebut dengan kisah para rasul. Dia menulis ini, pertama dia katakan tadi ayat 5, pada zaman Herodes Raja Yudea. Waktu itu yang berkuasa adalah pemerintah Roma. Tapi rupanya pemerintah Roma memilih satu orang, namanya Herodes Agung sebenarnya, untuk menjadi raja di tanah Yudea. Jadi kalau hal ini ditulis, itu berarti sejarah ini adalah penting. Sejarah ini betul-betul terjadi di dalam waktu, yaitu sejarah dunia. Jadi bukan omong kosong, bukan cerita-cerita ngarang, tapi dia bilang betul peristiwa ini terjadi
pada zaman Herodes Agung. Kemudian di samping itu dia mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Dia menulis Injil dan Kisah para Rasul. Kalau kita lihat di dalam pendahuluannya di sana, Theophilus yang mulia, berarti dia menulis pertama kali ditujukan kepada Theophilus. Theophilus ada dua pengertian. Yang pertama adalah orang yang sangat mempunyai derajat tinggi pada waktu itu, tetapi sangat percaya kepada berita Injil Yesus Kristus ini. Maka akhirnya Lukas menulis lebih dalam lagi supaya Theophilus mempunyai satu pengertian tentang Injil yang benar. Yang kedua, istilah Theophilus itu adalah Theo itu Allah, Theos, ya. Filio itu dari kata filio, ya. Orang yang dikasihi atau orang yang mengasihi Allah. Jadi kitab ini ditulis untuk Theophilus, untuk semua orang yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah, terlebih orang yang ada di luar Yahudi. Bapak Ibu, kalau memang seperti itu, kita ini juga berarti Theophilus. Kita ini adalah orang bukan Yahudi, ya, tetapi kita dikasih Allah, kita mengasihi Allah, dan inilah surat ditujukan juga kepada kita semua hari ini. Kemudian seterusnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Lukas tadi saya katakan mulai Injilnya dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu juga dia mulai dengan kronologisnya seperti apa, yaitu ketika dia bilang Zakaria mendapat tugas untuk menyampaikan persembahan pembakaran ukupan. Begini, imam-imam itu kan dari orang Lewi, jumlahnya itu ribuan. Nah, untuk memudahkan, akhirnya imam-imam pada waktu itu digolongkan menurut keturunannya. Misalnya keturunan Sinambelaku, gitu, keturunan Sinaga, gitu ya. Nah, Zakaria ini dari keturunan Abia. Nah, di situ disebutkan keturunan Abia. Nah, imam-imam yang jumlahnya ribuan tadi itu dibagi 24 keturunan. Tiap tahun gantian. Keturunan ini yang membawa korban ukupan. Nah, korban ukupan itu apa sih? Korban ukupan itu ada korban yang bahannya itu dari kemenyan. Ya, bahannya dari kemenyan. Nah, imam besar itu mempunyai tugas membakar kemenyan itu di dalam bait suci, tadi disebut ya, bait yang maha suci. Di situ dibakar kemenyan. Untuk apa? Ini menggambarkan, melambangkan doa daripada semua umat Israel. Itu dilambangkan dengan korban ukupan itu. Lalu kemenyan dibakarkan, akhirnya keluar bau yang wangi kan. Nah, itu. Nah, setelah korban itu disampaikan, baru nanti Zakaria berdoa. Dia berdoa mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili juga untuk rakyatnya yang waktu itu tinggal di bait Allah, tapi bukan di tempat yang suci.
Yang boleh masuk hanya satu orang, imam besar, imam agung. Itulah Zakaria. Rupanya di tempat Maha Suci ini dia berjumpa dengan Gabriel, itu malaikat. Malaikat katakan, Zakaria, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus, itu disebut harus ya, menamai dia Yohanes. Tanggapan Zakaria gimana? Mana mungkin Tuhan? Ya, mana mungkin? Nggak mungkin, karena aku sudah tua dan istriku ini juga udah tua renta, dan mandul lagi disebutkan di situ. Mandul lagi, nggak mungkin. Mendapat jawaban dari seperti itu, malaikat Gabriel reaksinya gimana? Dia bilang, ayat 9, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini padamu. Rupanya ini kalau dibaca gitu kan kayaknya sederhana, tapi kalau saya coba membaca, kayaknya Gabriel ini marah, ya. Zakaria, betul, aku ini disuruh oleh Allah menyampaikan berita sukacita ini kepadamu. Kok kamu nggak percaya? Nah, rupanya di sini nggak ditulis sih, tapi saya mencoba untuk menggambar. Nah, Zakaria mengatakan, iya, karena yang kau sampaikan itu malaikat adalah berita tentang mujizat yang terlalu besar. Karena mujizat yang terlalu besar bagiku dan bagi istriku, maka aku nggak percaya. Kira-kira begitu. Tandanya apa? Zakaria, tandanya kau akan bisu mulai sekarang. Berarti Zakaria itu sebenarnya dihukum bisu selama 9 bulan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat seringkali ada pertolongan Tuhan yang terlalu jauh dari pemikiran kita. Nah, itu yang seringkali kita nggak bisa terima. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Zakaria bisu. Nah, orang mengatakan bisu itu anak hukuman, betul. Tapi ada dua. Bisu merupakan satu hukuman di mana karena Zakaria tidak percaya berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Itu yang pertama. Yang kedua, bisu sebagai tanda bahwa mujizat Allah sedang terjadi bagi Zakaria dan istrinya. Itu berarti tidak semua yang tidak enak itu adalah hukuman dari Allah untuk kita. Tetapi ada sesuatu yang memang itu tidak enak kita terima, tapi itu merupakan berkat dari Tuhan. Ini harus kita lihat dari dua segi seperti itu. Bapak Ibu, nama anak itu harus diberi nama Yohanes, ya, tapi bukan Yohanes Sinaga. Di sini ada Yohanes Sinaga. Mana Pak Yohanes ya? Pak Yohanes, namamu Yohanes itu artinya apa? Orang tua pernah nggak ngasih tahu? Oh, nama anakku ini Yohanes. Ya. Yohanes itu artinya Tuhan menyayangi. Itu artinya Tuhan menyayangi. Ini yang kok nama anakku harus bilang iya. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan menyayangi kau, keluargamu, tapi juga Tuhan menyayangi bangsamu.
Tuhan juga menyayangi dunia ini. Menyayangi dalam hal apa? Itulah berita seterusnya disampaikan. Yaitu seorang anak akan lahir untuk kita. Itu nanti isi berita sukacitanya. Jadi Yohanes dipakai oleh Allah lewat keluarga Zakaria untuk menyampaikan satu berita bahwa Natal itu adalah karena Tuhan menyayangi, bukan Tuhan membenci. Kemudian di samping nama Yohanes untuk memberitahu kepada baik Zakaria maupun orang Israel, kita mesti bertanya, kemudian misi Yohanes yang lain itu apa? Kok sampai dia harus lahir di alam semesta? Tuhan punya misi apa lewat kehadiran Yohanes ini? Bapak Ibu, kita bisa periksa itu dari beberapa ayat yang tadi dibaca secara bersaudara. Ya. Kalau kita lihat mulai ayat 14, misalnya, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahwa banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ini misi yang Tuhan pakai dengan kelahiran Yohanes, yaitu membuat sukacita orang tuanya. Orang tuanya yang tadi disebutkan sudah tua renta, tapi Tuhan bilang, ya, menurut adat Yahudi pada waktu itu, kalau orang sampai sudah tua renta, dia nggak punya anak, itu berarti dia kena kutuk oleh Tuhan. Itu karena besarnya dosa. Ini semua. Maka waktu itu Elizabeth ini jarang dipakai atau disebut namanya Elizabeth. Bu Elizabeth jarang. Ya, waktu itu untuk membesarkan seolah-olah dia adalah orang yang paling berdosa. Orang-orang waktu itu menyebut Elizabeth itu si mandul. Kemana Bu si mandul? Jadi ini satu penghinaan yang luar biasa. Sedangkan di ayat-ayat awal Tuhan tidak mengatakan, aku nggak menghina kau, tapi aku mengangkat engkau menjadi orang yang sangat baik. Maka di situ disebutkan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Ayat 6, Allah mengatakan, engkau bukan aku kutuk. Seolah-olah Tuhan gitu ya. Karena engkau adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, ini penilaian kita kan seringkali. Kalau ada orang menderita, kita nilainya dihukum Tuhan loh, kapok loh, gitu ya, mampus dan seterusnya. Waktu itu Zakaria dan istrinya juga dinilai, tapi di hadapan Allah enggak, kok itu baik. Ya. Tapi kenapa Tuhan kalau aku baik, aku berdoa terus sejak aku masih muda sampai sekarang enggak punya anak? Iya, dari situ Tuhan kepingin menjawab, dari sampai tua baru punya anak, karena aku kepingin menyatakan kuasa. Kalau orang muda mulai 30 dia nikah, kemudian punya anak, itu kan orang mengatakan itu nggak mujizat, karena memang dia sudah nikah, punya ya suami istri, ya, punya anak udah biasa. Tapi supaya ini di luar biasa, Tuhan nunggu sampai menurut manusia nggak ada kemungkinan, tapi di hadapan Allah segala sesuatu itu mungkin. Itulah Allah membuat mujizat. Dan mujizat ini akhirnya Alkitab mengatakan engkau akan bersukacita dan bergembira.
Tidak. Kelahiran Yohanes membuat sukacita orang tua. Kita ini semua kan pernah lahir. Pernahkah kita membuat sukacita orang tua? Itu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri-sendiri. Ataukah kita membuat duka cita terus menerus orang tua kita? Yang kedua di situ disebutkan juga sukacita banyak orang. Sukacita banyak orang. Maka kalau kita lihat sejarahnya, begitu Yohanes lahir, semua kampung itu datang ke rumahnya Sakaria. Udah, ini kasih nama ini kasih nama ini kasih nama ini. Gitu ya. Tapi enggak. Namanya kita tunggu sampai Sakaria yang harus memberi nama. Sakaria kan mendapat ini dari Gabriel. Namanya harus Yohanes. Maka dikasih nama Sakaria. Ini. Ketika anak itu sudah lahir, dia minta Saba. Saba itu kalau orang zamannya Pak Purba, saya sekolah itu masih pakai Saba. Tabula rasa ya kalau modernnya. Saba itu dari batu. Ya, baru kita nulis gitu ya, nanti bisa dihapus. Yohanes Sakaria minta Saba, mana? Dia tulis nama itu. Nama anak saya Yohanes. Begitu dia nulis itu, langsung dia bisa bicara, langsung dia menyanyi memuliakan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena dia setia melayani dan percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Itu yang pertama. Misi kelahiran Yohanes yang pertama membuat sukacita. Kemudian misi yang lain itu apa? Ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yohanes mempunyai atau dipakai oleh Allah melakukan satu misi. Dia harus berkhotbah. Maka khotbahnya dia bertobatlah, gitu kan? Hai keturunan ular beludak dan sebagainya. Nah, justru khotbah dia yang keras itu banyak orang Israel itu kemudian tobat. Ya. Dia percaya khotbah itu, isi khotbah itu, kemudian banyak orang Israel yang sudah meninggalkan Yahweh Allah itu balik. Oh, ini rupanya Yahweh. Wah, Yahweh telah menjelma menjadi manusia. Yesus itu kebanyakan bangsa Yahudi itu kemudian balik. Maka ini misi kedua ini dia berhasil juga. Ya. Dia membimbing, dia berkhotbah, dan banyak orang yang balik percaya kepada Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Kemudian misi yang seterusnya ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia dan seterusnya. Nah, ini dia akan berjalan mendahului Tuhan. Itu berarti dia harus lahir dulu dan dia harus berkhotbah. Dia harus memberitahu siapa yang akan datang setelah dia. Maka ketika Tuhan Yesus betul-betul datang, dia katakan apa? Inilah yang kumaksud. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena dia mengatakan, ini loh Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia sangat agung, sangat mulia, dan dia sangat berkuasa. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini dia. Kemudian ketika dia ada di Sungai Yordan, banyak orang yang datang kepada Yohanes menyatakan, aku menyesali dosaku, aku bertobat dari
perbuatanku dan aku sekarang percaya. Itu kemudian waktu itu Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang, langsung dia katakan kepada banyak orang, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dialah satu-satunya nabi yang dengan tangannya menunjuk langsung kepada pribadi Yesus. Dia tidak akan mengatakan akan datang, tapi dia melihat. Dan dia juga yang satu-satunya nabi yang boleh memegang tubuh Yesus ketika dibaptis. Karena yang membaptis Yesus itu adalah Elia. Kok Yesus dibaptis? Ya, karena dia mewakili semua manusia yang berdosa. Semua orang berdosa harus dibaptis sebagai tanda aku menyesali semua dosaku dan aku menerima pengampunan itu dari Tuhan. Jadi betul-betul dia adalah Allah yang mendahului kehadiran Kristus Tuhan di alam semesta ini. Di samping itu kalau kita perhatikan, kalau kata mendahului itu berarti Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Karena waktu itu kalau ada raja yang mau lewat, harus ada yang mendahului dan mengatakan jalan-jalan diratakan dan jangan mengganggu, akan ada pembesar yang datang. Itulah Yesus. Dia mendahului, itu berarti dia memberitahu kepada dunia yang waktu itu bahwa yang akan datang setelah aku ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kemudian yang terakhir ayat 25 misi Yohanes mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagimuku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Nah, ini adalah dengan kehadiran Kristus Tuhan, aib manusia, dosa manusia itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya setiap peristiwa Natal kita selalu berbahagia. Karena apa? Itulah satu momentum di mana Tuhan betul-betul telah menghapus aib kita, dosa kita di hadapannya, sehingga kita dirubah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam memperingati Natal pada tahun ini. Kami mencoba untuk men-sharingkan lebih dulu, di mana sebelum Engkau hadir, Yohanes sudah hadir lebih dulu untuk memberitahu, mempersiapkan diri akan kedatanganmu. Biar gereja ini walaupun dengan cara sederhana juga mempersiapkan diri atas kehadiran Tuhan Yesus untuk semua manusia, termasuk untuk kita semua. Biar persiapan-persiapan kita Bapa bisa membuat Tuhan lebih dimuliakan, anak cucu semua keluarga tahu siapa yang hadir pada peristiwa Natal itu. Biar kami tidak jemu untuk melakukannya itu. Doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat pujian nomor 331. 331.
kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami sempurna, dan ampunilah kesalahan kami, termasuk mengampuni salah. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, lepaskan daripada jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Jemaat, mari kita pulang, kita mempercayai sabda Allah dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati, menyelimuti kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat